106 di Utirta. Smart Energy. Good morning, selamat pagi. Selamat mengawali hari, gitu. Selamat hari Senin semuanya. Smartizen. Yo, karena ini hari Senin gak apa-apa lah ya, weekendnya habis. Yang penting kamu tetap bahagia kayak lagunya GAC nih. Betul banget. Bahagia. Dak dik duk dor. Ayam. Zaman dulu tuh ada tau yang tagline iklan tuh kayak gitu. Apa? Dak dik duk der. Daya. Yang si bapak-bapaknya rambutnya warna-warni itu ya. Aduh. Pak siapa gitu namanya, lupa gua. Seperti geledek ya, dak dik duk der. Yoi. Gitu. Kayak geledek. Dak dik duk der. Daya. Dur. Ya, seperti di Kabupaten Lebak juga nih, kenapa tiba-tiba langsung aja katanya. Iya, abis ya dak dik duk der seperti petir gitu kan. Ini sama kayak di Kabupaten Lebak, Smartizen, yang nanti siang bakalan hujan yang lebat. Waduh. Hari Senin hujan lebat, ya ampun. Senin. Tapi jangan terlalu bahagia dulu kamu yang bukan di Kabupaten Lebak. Contohnya di mana itu? Contohnya di Bayah. Di Bayah. Terus Kenapa di Bayah? juga di Rangkas Bitung. Ini bakalan hujan juga, Smartizen, cuman intensitasnya sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Aku suka dia, Mak. Dah. Sudah. Sudah ya, ini dia Untirta, bukan dia Dut. Udah, itu tuh ya, kalau di Rangkas sama di Malingping sama di Bayah hujannya sedang. Terus Sisanya hujan juga, Smartizen, hari ini. Walaupun ya dilihat-lihat tadi pas berangkat kok kayaknya terik banget. sekarang tuh emang Ya begitu, kan? nggak bisa diprediksi kayak sifat wanita. Langsung tertohok aku. Ya kan, awalnya cerah, awalnya ramah, Iya. gitu. Ke tengah jadi mendung. Bagai bencana. Ya begitulah. Ya begitulah ya. Pokoknya kamu hati-hati ya siang nanti kalau mau pergi keluar makan siang. Betul. Karena kebanyakan hujan ya. Kebanyakan hujan hari ini nih. Di Iya. Rangkas juga, di Pandeglang juga, Di Serang juga. di Serang juga, di Tangerang. Ciruas. Di Ciruas. Warga kota Ciruas, hati-hati. Mana di Ciruas hujan? Iya. Nih Oh mana iya tuh? benar tuh, hujan tadi tuh di bawah tuh. Nah, di atas. Iya. Nah. Itu dia, Smartizen. Nah, tapi tenang aja, walaupun siang hari diguyur hujan hampir semua daerah di Provinsi Banten, nanti malam hujannya reda, hujannya raat, hujannya berhenti karena perkiraan cuacanya hanya akan berawan. Betul. Ya, tapi malam-malam juga mau kemana sih, Cak? Iya kan? Jadi Yaudahlah. orang pada di rumah kan balik kerja. Betul, besok masih kerja. Ya kerja lagi. Kerja terus. Kerja. Itu tagline-nya Pak Jokowi ya. Iya, kalau cinta-cinta. Tagline-nya Wizi sama Sandi Sandara. Siap. Jangan. Ih, kenapa? Kata Ed Sheeran, aku mah ngikutin Ed Sheeran aja. Kata Ed Sheeran jangan. Jangan Jangan apa? Nggak tahu. Jangan ini kali ya. Jangan kesiangan, ini udah siang, Smartizen. Kamu ini hari Senin, ya tahu sih badannya masih automatically untuk rebahan gitu ya. Tapi modenya udah buru-buru harus diganti nih, udah 6:30 lewat. Kamu udah harus beraktivitas lagi seperti layaknya kamu di hari Senin sampai hari Jumat. Kamu harus udah siap-siap berangkat ke kantor, Ke pasar, kemanapun kamu ingin berangkat. ke sini juga boleh sambil nganterin sarapan. Aduh, kita mah terima banget, Smartizen. Nggak boleh gitu, Cak. Kita mah nggak nerima dari ini, nggak nerima makanan kita mah. Kita menerima mentahnya aja.
Ternyata bener aja sama dia dikasih bahan-bahan makanan gitu. Ikan Dibawain mentah, iya. Kemiri dibawain. Ketumbar. Masak sendiri silakan. jahe. Mau mentahnya aja kan ya silakan. Saya rencananya masak opor tadi. Anda minta mentahnya sih. Santan. Mending santannya. Kelapa-kelapanya baru dia kasih. Bukan santan instan itu ya. Iya. Santannya yang harus kita bikin Ih, sendiri. kelapa-kelapanya kita mesti marut dulu. Aduh, PR banget. Benar-benar ya Anda. Tapi ngomong-ngomong soal PR, Cak. Heeh. Ini ada PR untuk dunia internasional nih. Apa nih? Ada PR-nya itu tentang toleransi yang harus dijaga. Bener banget. Yoi, karena hari ini 16 November 2020 itu ditetapkan sebagai Hari Toleransi Internasional. Dan diperingati setiap tahunnya. Betul. Jadi maksud dan tujuannya itu sudah tertuang dalam deklarasi yang dikeluarkan pada tahun 1995 yang dihadiri udah oleh lama banget ya. negara-negara organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan PBB. Terus juga UNESCO menandatangani Mendatangi siapa dia? Hah? Mendatangi siapa? mendatangi negara-negaranya, ya kan? Untuk menandatangani ya. ya. Coba Men nan nan da da ta nga ni ni mendatangan menandatangani deklarasi kewaspadaan publik terkait bahaya intoleransi. Jadi prinsip-prinsip toleransi dirilis dan disahkan pada sidang UNESCO ke-28 pada 25 Oktober sampai 16 November 1995 di Paris. Di Paris ya. Paris. Dan ya Smartisan FYI, negara-negara for your FYI. For your information. Iya betul. Negara-negara anggota UNESCO di United sidang. Nation enggak ya, enggak usah di ini ya UNESCO Apa ya. UNESCO apa? United Nation Education Sociality Culture Organization. Iya. Bener gua. Keren. Padahal gua ngeraba-raba doang tuh apa ya? Ternyata bener dong, keren. Keren ya. Jadi negara-negara anggota UNESCO di sidang tersebut ya Smartisan menegaskan kalau toleransi itu bukan sekedar prinsip yang bernilai, tapi juga merupakan syarat urgent bagi perdamaian, terus juga pertumbuhan ekonomi. Betul. Dan pastinya kehidupan sosial untuk seluruh bangsa. Bener banget. Dan dengan kita belajar bertoleransi nih ya Smartisan, setiap manusia bakal menyadari kalau misalkan walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap membutuhkan yang namanya sesama, karena kita makhluk sosial gitu. Betul. Kan. Dan pastinya harus menghormati hak orang lain. Nah Karena itu dia. juga kan ya Gifar, setiap budaya punya nilai yang harus dihormati pastinya. Dan tidak ada satu keyakinan pun yang patut untuk dicaci atau dilecehkan. Bener banget. Atau simpelnya kalau tagline-nya atau semboyannya negara kita mah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Iya ya. bener. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bener. Dan juga yang penting kita nih nggak boleh apa ya menjelek-jelekan perbedaan itu sendiri ya. Karena si toleransi kan sangatlah penting gitu ya. Tadi seperti yang udah dibilang untuk perdamaian, terus pertumbuhan juga ekonomi juga masuk. bener juga. Makanya kita harus menjunjung tinggi apa itu toleransi. So, kalau kayak gitu, Ica, Gifar, Diantar Pagi mau ngucapin Selamat Hari Toleransi Internasional. Cewek-cewek. Halo Ica. Kirain mau bilang aku mewakili cewek-cewek. kirain mau bilang halo sayang-sayangnya aku. Enggak, aku udah gak sayang lagi sama mereka. Astagfirullah. Yang sabar Masih ya, deh, ntar cewek-cewek. gue dikira sayangnya sama lelaki lagi. Kan halo cewek-cewek. Hah. Cewek-cewek sayangnya Gifar. Iyalah. Ya, gitu ya. Halo cewek-cewek cantik-cantiknya aku. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kamu masih cantik seperti biasanya?
Nanti dibilang kayak gini, oh jadi Memang langsung aja gue mah langsung memang aja. Jadi kamu bilang cantik ke semua? Iya memang. ya emang. Kenapa emang? Emang sungguh soft boy sekali dia ini ya, Smartizen. Ya ampun. Aduh. Kenapa nyapa cantik-cantiknya aku, Ica? Ada apa? Iya, jadi aku sebagai cantik juga. Oh boleh. Iya boleh. Kenapa emang kenapa? Mau berbagi tips cantiknya aku. Oh siap. Siap. Berasa bel cantika gak sih Boleh aku? siap. Buat kamu nih cewek-cewek Smartizen yang masalahnya tuh suka kadang, aduh aku lagi pengen cari kosmetik tapi nggak mau yang aneh-aneh deh, mau cari yang bahan-bahan alami. Nih aku kasih tips, aku rekomendasiin satu produk yang emang dia pakai bahan-bahan alami. Emang ada? Ada banget dong. Apa tuh namanya? Namanya catat diingatan, kalau perlu ditulis juga. Oh, terus panjang juga tempel namanya di ya? sticky notes. Oh belum, bukan ya? Bukan. Belum. Oh itu bukan namanya? Belum. Kirain itu namanya, catat tempel skin notes tuh panjang banget namanya. Namanya apa? Maksudnya namanya Fabil Kosmetik. Oh, Nah itu Fabil tolong Kosmetik. catat diingatan di sticky notes, kalau bisa tempel di kaca. Iya, Gelas benar. kamu biar inget. Betul. Karena Fabil Kosmetik itu pakai konsep green science nih, Geva. Oh iya? Apa tuh green science? Jadi green science ini adalah mengkombinasikan botani dan healthy ingredients yang udah teruji secara klinis dan juga didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Keren banget itu mah ya. Iya dong. Iya. Selain itu juga Fabil Kosmetik ini pakai 6 authentic sunnah herbal, yaitu ada daun bidara, Oke. habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing dan juga madu. Wah, ada susu kambing. Aku emang paling suka deh kalau ada susu-susunya gitu. Emang, dan pastinya Fabil Kosmetik ini tanpa menggunakan alkohol dan juga parfum. Oh, ini penting banget. Penting banget. Jadi aman. ya kan? Aman, halal juga. Dan pastinya emang halal karena selama proses produksi dan juga penyimpanan nih ya Gifar, Fabil Kosmetik ini diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh iya? Oh iya. Wow, menarik sekali ya. Menarik kan, emang interesting banget. Jadi ini solusi banget buat cewek-cewek yang pengen cantik tapi juga sehat, tapi juga nyari bahan-bahan yang emang halal. Oh iya bener banget. Gitu kan. Iya. Terus kalau cantik-cantiknya aku ini pengen mesen gimana, Ca? Boleh banget cantik-cantik kayak Gifar, tinggal hubungin Bunda Neng di nomor 0852 8526 1393. Oke deh tuh, langsung chat aja ya cantik-cantiknya aku. Jangan yang lain, pokoknya Fabil Kosmetik aja. Karena Betul. Fabil Kosmetik Halalan halalan toiban for your your beauty. beauty. Berita dari Peru, which is presidennya Manuel Merino ini bilang kalau dia mengundurkan diri dari jabatannya kemarin. Kemarin gak sih? Hari ini dong ya, Senin ya. Senin 16 November. Mundur. Oh, resmi mundurnya hari ini. Iya. Iya benar. Dan ini ternyata mundurnya udah dari 10 November 2020, tapi resminya itu hari ini. Betul. Aku ingetnya ini hari apa sih? Bilang kemarin. Nah, sejak pengunduran dirinya tersebut muncul tuh aduh ini nyamuk. Ganggu banget. Jadi pengunduran dirinya ini muncul gara-gara ada aksi unjuk rasa di mana-mana, protes kepada pemerintahannya. Nah, iya. Jadi emang di unjuk rasanya tuh emang banyak banget tekanan untuk Merino ini mengundurkan diri, yang akhirnya memuncaklah tuh ya ketekanan-tekanan dari warga di hari Minggu di unjuk rasanya tersebut. Kemarin ya, minggu Kemarin ini Ha- baru benar kemarin. Hari Minggu kemarin banget. Nah si protes dari warga ini ternyata berujung bentrokan dan menewaskan 2 orang, Ca. Wow. Waduh. Jadi sebelum Merino mundur, setidaknya 8 dari anggota kabinet yang dilantik pada 10 November 2020 menyatakan mundur pada hari Minggu 15 November dini hari tadi. Waduh. Kok baru bentar ya? baru mau dilantik. Kenapa nih? Si Ada abskoy. si Merino ini baru banget berarti ya. Iya, benar. Jadi Ada presiden absnitch. 10 November terus
cabut pada tanggal 16 November. Mm-mm. Seminggu juga kagak itu Pak Merino jadi. Ya Allah. Ya Allah, sama paket BB gaul juga masih BB gaul. Panjangan paket BB gaul. panjangan paket BB gaul tuh seminggu. Ini 6.000 Bapak Merino, Kenapa nih? Kayaknya dia naiknya juga mungkin karena ada Something. iya makanya diprotes sama warga ya kan. Atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Betul. Jadi cobalah kita untuk mengerti dulu yuk Vario. Warga Indonesia khususnya warga Yogyakarta. Mhm. Kamu harus hati-hati karena sekarang Merapi statusnya sudah kembali menjadi siaga. Waduh. Dan juga pengungsi ini udah mulai bertambah banyak gitu yang datang ke pengungsian ya. Jumlah pengungsi yang merupakan warga dari kawasan sekitar Gunung Merapi ini terus bertambah ya kan. Nah di titik pengungsian di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu jumlah pengungsinya udah sampai 272 orang. Waduh, banyak per minggu kemarin, banget per ya. hari Minggu kemarin ya. Jadi koordinator pengungsian di Balerante, Bapak Zainu menuturkan terdapat penambahan puluhan orang dibanding sehari sebelumnya yang tercatat hanya 240 orang pengungsi. Nambahnya banyak juga ya. Nambahnya berarti berapa ya? tuh berarti? 240 32. jadi ya itu berarti betul. Saya lemah memang dalam hitung-hitungan. Saya lemah dalam percintaan. Baru mau bilang. Tapi Gifar tidak lemah dalam menghitung percintaannya untuk cinta-cintanya kamu, untuk cantik-cantik kayak Gifar. Malah dia ngaku kalau dia lemah dalam percintaan. Tapi memang saya lemah kok. Nggak apa-apa lah ya. Dan sementara Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, buset panjang banget nih, atau BPPTKG, Bapak Hanik Humaida mengungkapkan pasca kenaikan level aktivitas Gunung Merapi jadi siaga, ini nih kondisinya alhamdulillah masih terkendali guys. Tapi walaupun masih terkendali buat warga yang ada di Yogyakarta, terutama yang deket-deket banget sama Gunung Merapi ini udah harus waspada ya. Betul. Jangan panik tapi waspada gitu. Betul. Ya kalau misalnya kamu ngerasa panik atau kurang aman ya kamu pergi ke pengungsian ya Bener kan? banget, biar dapat penanganan dan arahan yang lebih tepat gitu ya. Bener. Karena menurut Bapak Hanik juga sekarang ini kubah lava Gunung Merapi belum tampak gitu ya. Tapi dia juga menjelaskan magma dari Gunung Merapi sudah ada di permukaan nih Smartizen. Dan hal ini bisa dilihat dari deformasi atau penggelembungan perut gunung yang sudah mencapai 12 cm per hari. Nah Tuh, loh kan 12 cm per hari. Walaupun belum kelihatan tuh kubah lavanya, tapi harus tetap waspada dan hati-hati karena statusnya udah apa tadi? Siaga. Ya kan? Itu dia. Pokoknya kamu stay safe and stay healthy. Don't forget for do 3M juga pastinya. Betul. Mencuci tangan, memakai masker dan Gifar tahu bunga bangke kan? Tahu? Iya itu langka banget kan? Iya langka. Dan kayaknya aku tuh nemu tuh di kebun raya doang deh. Kayaknya iya ya. Iya kan? Si Rafflesia Arnoldi. Iya, nama kerennya Nama Latin, Rafflesia. nama keren. Nama keren namanya Rafflesia. Tapi itu nama Latin ya? Iya nama Latin. Araso. Jinja. Jinja ya. Jadi ternyata ini di daerah Mancak Kabupaten Serang, tepatnya di Desa Talaga Mancak ada tumbuh bunga bangke. Oke. Dan itu ada di kebun rumah milik warga. Waduh, kebauan dong rumahnya. Justru itu pertanyaannya, kebauan gak tuh ya? Jadi bunga bangke ini diduga-duga adalah jenis Amorphophallus peonifolius. Susah ya. Bener. Intinya si bunga bangke ini yang punya habitat di Sumatera, Jawa dan juga Sulawesi nih Smartizen. Dan si bunga bangke ini tumbuhnya di rumah warga, di kebun rumah warga. Tanpa ditanam ya? Tanpa ditanam, di rumah Bapak Sunohdi. Oke. Kabarnya. Dan juga dia
mempersilahkan warga kalau siapa tahu ada yang pengen lihat gitu ke rumahnya ya. Wah, seperti safari ya. Kayak tempat wisata jatuhnya Bener ya. banget itu dia. Iya benar. Tapi ada tahu buka bangkai yang nggak bau. Apa tuh? Nah itu mungkin salah satunya si Amorphilus itu. Makanya Amorphophilus. dibiarin aja sama si bapaknya ya nggak sih? Iya. Tapi kalaupun bau, dia nggak berani nggak sih untuk mencabut atau menebang gitu karena kan langka. Berarti nggak selangka itu, Cak. Gitu ya. Buktinya tumbuh di rumah warga tiba-tiba. Iya nggak sih? Iya sih. Bener sih. Iya. Ya tapi kalau kamu yang mau penasaran boleh di googling. Tadi aku juga udah sempat melihat Kayak gimana bentuknya? Ya seperti bunga bangkai pada umumnya. Melebar tapi, gitu? Iya tapi dia masih kicik. Oh, makanya nggak bau kali belum berarti ya. besar, tinggi iya mungkin. Mungkin itu bangkainya bangkai kecoa. Tapi kecoa nggak bangkai juga bau sih. Iya. Serem banget. So kalau kamu penasaran langsung cek, kataku juga langsung cek Google ya. Gambarnya banyak banget. Ada bangkai yang nggak bau, bangkai kecil nggak bau. Bangkai semut. Aduh. Yes, seperti yang udah gue bilang tadi, kalau kamu yang suka parkir di badan jalan itu tidak dibenarkan ya. Oh iya jelas dong. Karena badan jalan itu tidak termasuk tanah dari rumah kamu, Smartizen. Betul. Jadi kemarin nih ada yang viral nih ya. Apa nih? Jadi di akun Instagram @info seputar Lombok. Jadi Instagram yang foto-fotonya tuh sayuran Lombok semua ya. Apa sih? Kenapa ketahuan? Enggak apa-apa. Sayuran Lombok. Emang bukan? Ya enggak dong. Ya mungkin ada sayuran info. Oh iya. Info harga cabai. Tapi bukan, Ca. Bukan ya. Tapi bukan. Kali ini gimana nih? Apa nih? Jadi di @info seputar Lombok ini ada mobil yang terparkir di badan jalan di bawah kanopi yang terbuat dari spanduk. Oke. Jadi sengaja gitu dia bikin kanopi tapi di badan jalan gitu. Apa-apaan nih? Apa-apaan. Harusnya apa-apaan nih. Gitu. Kenapa apa-apaan? Apa-apaan kue ape dong. Kue ape bohong-bohongan. Apa-apa. Jadi gimana? si foto ini kan viral ya. Ya. Mobil dinas ternyata ini. Pantas aja viral. Iya, jadi mobil dinas ini parkir di jalan depan rumah dengan kanopi yang menutupi separuh jalan kompleks. Waduh. Ya kan? Dah, hal ini nih membuat Kepala Dinas Perhubungan Mataram angkat bicara. Loh, coba Nah, kita dengarkan kan? ya. Gimana katanya? Jadi kata Bapak M. Saleh bilang tidak ada pembenaran bagi siapapun yang memarkir dengan membuat bangunan yang membuat panggung yang harus melintas. Oh begitu Pak, ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Terus juga masih ada nih dia Gitu. dia bilang kalau masyarakat itu boleh parkir di bawah jalan kota asalkan tidak membuat bangunan yang mengakibatkan masyarakat lain terganggu. Jadi sebenarnya masih boleh-boleh aja. Boleh aja. Asal jangan nggak bikin macet, terus juga nggak ngeganggu masyarakat lain, Betul. apalagi sampai bikin kanopi Aduh. nutupin jalan. Ya elah, itu Jangan begitu dong, itu namanya selfish. bener. Itu namanya foto-foto pakai kamera depan. Itu selfie. Oh, bukan. Iya. Ya beda lagi. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah itu tadi, kamu jangan suka parkir sembarangan. Betul. Apalagi ya kalau sembarangan mah. Ya Boleh banget. kalau misalnya kamu punya mobil tapi nggak punya garasi, Jual aja mobil. Hai Smartizen. halo. Kamu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga is okay. Mhm. Karena aku mau nawarin, aku nawarin sih. Aku mau kasih tahu. Mau nawar. Aduh jadi bingung nih. Kamu mau ngasih tahu apa, Ca? Ngasih tahu rekomendasi kosmetik yang pastinya kece banget. Bener. Dia terbuat dari bahan-bahan alami. Yes. Girls problem banget tuh ya. Sekarang tuh lagi cari kosmetik yang terbuat dari bahan-bahan alami. Oh begitu. Iya. Aku punya banget, Far. Apa namanya? Namanya Fabil Kosmetik. Oh, Fabil Kosmetik. Emang sealami apa sih Fabil Kosmetik? Alami dong, karena dia pakai konsep green science. Uish.
Jadi dia ini mengkombinasikan antara botani dan juga healthy ingredients yang udah teruji secara klinis dan juga didukung penelitian secara holistik dan nanoteknologi. Wih, keren. Oh jelas dong, kerennya lagi Fabil Kosmetik ini pakai 6 autentik sunnah herbal. Apa aja tuh? Ada daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, sama madu. Wih, keren banget ya produknya ya. Selain itu juga ya, yang gak kalah keren lagi, Apa? dia ini gak ada pakai alkohol dan juga parfum. Jadi insya Allah halal. Halal dan aman ya. Aman. Iya, Solusi iya, banget iya, buat iya. kamu-kamu yang cari produk yang bikin kamu cantik, sehat, tapi juga halal. Oh, bener banget. Dan buat yang pengen beli, Cak, pengen mesen gimana caranya? Caranya gampang banget Gifar. Kamu nih Smartizen tinggal hubungin Bunda Neng di nomor 0852 8526 1393. Oh, itu dia ya. Langsung aja di chat Bunda Nengnya. Betul sekali. Jangan lupa cuman Fabil Kosmetik. Halalan Thayyiban. For Season your Begin with beauty. Gifar and Ica here, nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Dan sekarang udah masuk di jam kedua ya? Dua. Yoi, di antar pagi tentunya. Masih ada 2 jam lagi lah Iya nih. nemenin kamu di antar pagi sampai jam 10. Betul. Iya kan? Kalau kamu yang baru nyalain radio atau live streamingnya, jangan khawatir. Jangan Cih, resah. Jangan resah juga. Karena kita baru mau ngomongin topik hari ini nih di jam 8 ini ya Gifar ya. Betul, sesuai dengan apa yang udah kita kasih tahu di Instagram. Udah dilempar di Instagram kita ya. Betul Di sekali juga. @diauntirta. Kita bakal ngomongin toleransi, intoleransi, Iya. segala macamnya tentang itu. Betul. Karena makin kesini banyak banget gitu kan kasus-kasus intoleransi khususnya di Indonesia. Wah, gila. Di negara yang terkenal dengan majemuknya, ternyata masih Betul. banyak ya kasus Betul. intoleransi yang terjadi di Indonesia. Betul sekali, dan bahkan padahal semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, tapi tetap marak ternyata kasus intoleransi. Aduh, di mana tuh Ca contohnya, Ca? Contohnya nih ya Smartizen, yang pertama ada peribadatan di rumah seorang penganut Kristen di Cikarang Pusat. Itu digerebek Smartizen sama warga sekitar. Katanya alasannya kan lagi PSBB gitu. Oh, gitu. Iya, tapi nih justru ya Smartizen, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, jagoan aku, ini bilang beribadah itu kan hak untuk setiap warga. Dan apa yang dilakukan oleh warga tersebut tuh udah sesuai anjuran. Beribadahnya juga udah Di sesuai rumah. protokol gitu kan. Iya, Kan di beribadah rumah di juga. rumah, ya kan? Ya kenapa? Iya kan, Gitu emang waktu itu semua dianjurkan untuk beribadah di rumah. Dia di rumah. Dia di kok. rumah, jadi apa salahnya? apa salahnya Mana kenapa pakai alasan digerebek? mana pakai alasannya PSBB, ya orang di rumah gitu Tahu, kan. emang lo aja yang asik. Kesel gue jadi. Asik lah, oh. Sok-sokan ya kan. Hehehe. Terus juga selanjutnya ada tindakan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Nah ini waktu itu sempet rame tuh ya kan. Iya. Jadi pada tanggal 16 Agustus 2019 tahun kemarin ya, anggota Ormas ini telah melanggar HAM karena polisi memaksa masuk ke asrama sembari membawa senjata pelontar gas air mata. Waduh. Terus sebanyak 43 mahasiswa di dalamnya pun sempat ditangkap meski saat ini telah dilepaskan oleh kepolisian. Adik-adik aja lagi ya. Aduh. Jadi kalau nggak salah tuh ya, Heeh. ini emang sensitif banget sih. Iya, waktu itu rame kasusnya. banget kan. Iya, Heeh. itu menyangkut lambang negara kita ya, bendera Indonesia kalau nggak salah. Pokoknya dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya si asrama mahasiswa Papua ini digerebek sama ormas segala macam ya. Itulah ya. Gak cuman itu aja Smartizen, ada kasus selanjutnya, adanya penyerangan kelenteng yang terjadi di Kediri. Waduh, ini ada lagi aja nih. Jadi itu terjadi di tepi sungai Brantas kan, si kelentengnya.
yang dilemparin batu sama warga sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Smart User. Akibatnya ya kaca-kacanya pada pecah, jendela-jendelanya pada pecah gitu. Apa sih kalian teh? Kan susah ya jadi orang mau ibadah ya. Iyalah. Nggak Gitu. jelas banget orang lagi tempat ibadah dilempar-lemparin begitu. Janganlah begitu ya. Toh kita sama-sama mau berkomunikasi sama pencipta kita gitu kan, mau melakukan Apa? memenuhi nutrisi spiritual. Betul. Gitu. Keren, memenuhi nutrisi spiritual ya. Nah selanjutnya ada musik dangdut versus musik rock. Oh, bukan cuman Buset. tentang kepercayaan aja ya ternyata. Iya, Oh, ternyata kasus tentang intoleransi ini. musik juga ya deh. Waduh, kenapa nih? Ternyata di tahun 70-an di Indonesia para penggemar musik rock dan dangdut ini sering bertarung. Wah, Saling menghina dan saling waduh. menyindir. Jadi para penggemar musik dangdut menyindir para penggemar musik rock sebagai musik yang meniru kebarat-baratan atau bukan musik asli Indonesia. Sedangkan para penikmat musik rock menyindir bahwa musik dangdut itu tidak berkualitas dan terkesan kampungan. Aduh. Sampai-sampai nih musisi progresif rock legendaris asal Indonesia Siapa? yang cukup terkenal pada masa itu di band Giant Step, Oke, kenapa nih? yaitu Om Benny Subarja, itu nggak bisa nahan emosi kepada para penggemar musik dangdut. Om Benny sampai bilang musik dangdut. Pokoknya kata-kata kasar. Iya, banget gitu kata-kata kali ya. kasar lah ya. Seingat aku juga. Nah begitu juga sebaliknya. Bapak Haji Roma Irama juga pernah bilang kalau musik rock trompet setan gitu. Wow. Nah, Saking pada nggak bisa nahan emosinya ya. Sejak adu mulut kedua musisi tersebut nih, peperangan antara penggemar musik rock dan dangdut semakin sengit. Bahkan kedua kubu tak segan untuk beradu fisik. Buset. Aduh. Padahal ya setahu gue si musik rock itu ada unsur dangdutnya. Iya. Dangdut juga ada unsur rocknya. Padahal dua-duanya itu saling berkaitan. Ulik ya. Aduh, ada aja. Terus juga apa? Enggak. Pasti mau cerita yang ini dulu kan? Iya, gue masih ada maksudnya. Kenapa? Kalau menurut para penggemar dangdut musik rock kebarat-baratan, sebenarnya dangdut juga nggak pure dari Indonesia. Iya kan? Betul. Dangdut itu awalnya kan yang rebana-rebana gitu, dan itu dibawa dari Arab, dari India. Iya, kan? benar. Itu tuh ada pengaruh dari sana, dari luar negeri juga. Jadi nggak pure Indonesia gitu loh. Tapi untungnya sekarang ya udah nggak kayak gitu lagi ya. Betul. Semua punya pendengarnya masing-masing. Semua punya pasarnya masing-masing. Bener banget, semua juga. Ya susah ya, maksudnya itu kan selera gitu. Iya. Kenapa dipermasalahin sih yang begitu-begitu? Nggak usah lah, ya kan nggak perlu. Apalagi sampai adu fisik. Bener banget. Iya. Jangan sampai ya. Dan untungnya sekarang udah pada damai gitu kan, nggak kayak gitu. Dan musik rock, musik dangdut, musik apapun udah bisa ada di satu panggung. Betul. Terakhir kemarin di Synchronize Fest aja, ya kan? Ada yang ada The Sigit. keren banget, The Sigit Rock. Ada The Sigit Rock, ada Coil juga. Ada NDXAK. Iya bener, yang agak dangdut-dangdut ya, di remix gitu. Terus ada yang Melayu-Melayu dangdut juga, yang reunion. Ada Kangen Band. Yang paling keren yang aku tunggu-tunggu, yang bener-bener musik dangdut itu udah bisa dinikmatin sama semua kalangan adalah kolaborasinya Bang Haji Roma Irama sama Dipa Barus. Iya. Gitu. Gua nggak nonton sih itu. Iya. Soalnya gue nonton di YouTube, nggak ada di YouTube. Iya, di YouTube nggak ada. Iya, adanya di TV itu. Adanya yang di TV. Betul. Karena untuk pertama kalinya Synchronize Fest itu ditayangin di TV, tapi ada beberapa yang di TV nggak ada, tapi di YouTube ada, atau sebaliknya. Oh iya? Iya. Yang di YouTube ada, di TV nggak ada. Iya. Kalau itu iya. Kalau di yang TV. di TV nggak ada, di YouTube ada? Ada. Gimana sih ini kalimatnya? Sebaliknya. Iya. Gimana sih? Pokoknya di TV ada, di YouTube nggak ada. Ya Iya, itulah kalau ya itu pokoknya. Tapi keren itu ya. Iya. Itulah kolaborasi Roma Irama dengan Dipa Barus itu menandakan kalau
musik Indonesia itu beragam Betul. dan sekali. tidak perlu dikotak-kotakan ya kan. Benar sekali. Ya, di menit 22 di jam 8 Ica dan Gifar mau nyapa kamu dulu yang udah tune in radionya kamu di 106 FM atau di live streaming. Hai. Halo semuanya, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari Senin kamu. Betul banget. Semoga lancar-lancar selalu aktivitasnya di hari ini ya. Bener banget. Dan jangan lupa Apa? menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Betul, dipakai maskernya. Betul. Jangan sekali. masker spirulina tapi. Nggak salah sih. Cuman Masker kurang benar, tepat. tapi bukan Maskeran it's okay untuk Iya. skincarean kan. Tapi kalau lagi begini nih, bukan itu yang bukan dibutuhkan. itu maksudnya. Iya. Masker. Masa kamu di kantor maskeran? Mm-mm. Kalau masker buat nutupin mulut kan emang harus. Iya kan. Betul. Kalau Pokoknya masker skincare beda lagi. itu di rumah aja. Di Nanti rumah pulang aja. kerja ya. Iya. Pulang beraktivitas. Betul. Well, kita lagi ngomongin tentang kasus toleransi, terus juga intoleransi juga, gitu kan ya. Yang sekarang banyak banget kasus intoleransinya. Tapi sebenarnya gimana sih Far penyebab banyaknya atau maraknya kasus intoleransi ini? Jadi, Cak, ada berbagai macam nih penyebab kenapa maraknya kasus intoleransi terjadi. Yang pertama ada globalisasi. Wow, Jadi termasuk ya? Iya, perkembangan globalisasi ini mengikis nilai-nilai ketimuran. Salah satunya toleransi. Nah, globalisasi juga membuat nilai luhur ketimuran semakin tergerus. Itu tadi ya kan. Jadi si globalisasi itu emang apa ya, efeknya tuh cepet gitu ya. Bener banget. Dan Iya sih. itu membuat si nilai ketimuran kita tuh hilang gitu. tergerus. Ya kan? Tergerus, bener. Oke. Selanjutnya nih ya Smartizen, yang number 2. Number 2. Ada demokrasi yang didominasi sama low class. Jadi ini tuh lebih ke iklim demokrasi di Indonesia tuh kan kurang ideal gitu. Nah tapi demokrasi itu harusnya sangat ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan. Oke. Tapi kondisinya kalau di Indonesia justru didominasi masyarakat kelas bawah atau low class. Dan masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kurang ada tuh yang namanya toleransi. Oh gitu. Kayak Mungkin- kamu sekolahnya cuman sampai gini gitu kali ya. Iya, Gitu. Dan makanya sampai sekarang tuh kayak sekolah tuh sampai sarjana gitu. Gitu mungkin ya. Mungkin ya begitu ya. Yang selanjutnya ada perkembangan medsos. Mm-mm. Iya, medsos zaman sekarang ya banyak banget tuh kasus-kasus intoleransi terjadi di medsos. Pasti Saudara-saudara. pasti cepet banget sih medsos nih. Iya, jadi melalui medsos ini kan, perkembangan medsos ini paham intoleran tuh banyak banget disebarluaskan ya. Kalau dulu orang tuh ngajarin paham radikal kayak gitu-gitu tuh caranya tuh kan bertemu langsung ya kan, atau cara diskusi segala macam. Nah sekarang gampang banget, tinggal lewat medsos saja kamu udah bisa membagikan paham-paham seperti itu ya, intoleran kayak gitu. Betul sekali. Aduh, menggunakan medsos dengan cara yang tidak tepat, Iya benar-benar. dengan sangat tidak bijak. Aduh. Dan yang selanjutnya Smartizen ini sih menurut aku yang gak kurang gitu. Di Indonesia ini kurangnya pendidikan Betul. intoleransi Betul, dan betul. toleransi gitu. Makanya kenapa kita sering banget ketemu sama beberapa tenaga pendidik yang gak toleran atau intoleran. Kayak misalnya memaksa murid-muridnya yang berbeda agama untuk tetap mengikuti kelas yang bukan agamanya dia. Bener banget tuh. Kamu harus tetap di sini. Mau kamu ngapain kayak yang penting kamu masuk kelas. nggak jelas dengerin. banget. Iya. Ya mungkin ini salah satu faktornya, Cak. Karena tidak tegasnya undang-undang yang mengatur intoleransi di Indonesia. I see. Iya kan? Iya. Maksudnya kenapa terjadi banyak terjadi kasus intoleransi di Indonesia, memang karena kurang tegasnya gitu kan undang-undang yang mengatur intoleransi ini. Kayak
orang beribadah diganggu, padahal di rumah loh. Iya benar. Terus juga tempat ibadah dilemparin. Duh, Mau membangun tempat ibadah juga nggak dipersulit. diizinin, Nggak dipersulit. diizinin segala macam. Aduh. Makanya emang karena apa ya, kita tuh kan hukumnya kan dari undang-undang gitu ya. Jadi emang harus dari situ tuh si patokannya. Jadi kalau misalkan ada yang macam-macam kan tinggal lariin ke undang-undang aja beres. Betul ya kan? sekali. Jadi biar orang tuh nggak semena-mena, semena-mena. Bertoleran kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Niscaya kita akan merasa aman dan nyaman, ya kan? Semua tuh toleran satu sama lain. Kita tuh gak bakal ada pikiran buruk, gak bakal ada anggapan negatif segala macem. Betul Ya kan? sekali. Kalau kamu lupa, kamu nyalain lagunya Rizky Febian aja tuh. Apa tuh? Berada di pelukanmu. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, keamanan, Wah. kebersihan, Waduh, kerapian. waduh. Jadi pokoknya gitu lah ya Smartizen. Iya. Aduh. Selanjutnya ya, dengan adanya toleransi pasti akan menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi. Bener. Even itu perbedaan agama, suku, ras. Kalau misalkan kamu bertoleransi pasti ada, aduh rasanya tuh hangat gitu, rasa persaudaraannya erat. Gitu. Bener banget. Dan juga kalau misalnya kita bertoleransi, nasionalisme kita akan tumbuh. Betul Ya kan? banget. Karena Indonesia ini kan negara yang multikultural dan multiras, ya kan? Betul. Jadi dengan tidak langsung, kalau kita toleran dengan semua orang yang ada di Indonesia, kita berarti menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya kan? Betul sekali. Iya. Dan itu yang namanya menjunjung tinggi semboyan kita, Smarties. Betul. Ya. Selanjutnya, keuntungan atau manfaat dari kita melakukan sikap toleransi kepada sesama adalah ketika mau sharing jadi lebih gampang gitu. Karena hubungan kita tuh lebih baik sama orang, sama sesama gitu. Membaur tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, pokoknya semua itu jadi gampang banget kalau mau berbagi ke sesama. Mau Iya. minta tolong, mau Iyalah. memberi pertolongan. Iya. Gitu. Maksud gua Indonesia ini udah paling oke gitu, maksudnya multikultural tadi kan ya, multiras ya kan. Jadi apa ya, beragam gitu, nggak ngebosenin, nggak ngebetein ya sih. Betul sekali. Perbedaan itu indah, ya kan? Karena apa namanya, kayak pelangi aja. Iya. Pelangi kan berbeda-beda warnanya tuh, makanya indah. Iya, bener banget. Coba kalau pelangi cuma satu warna, Iya, putih gitu dong. bosan, Kayak flat, ya kan? babe. Iya. Dan bayangin aja kalau misalkan kita hidup semuanya berdampingan, aman, damai, semua bertoleransi, hidup bertetangga, hidup rukun. Aduh, itu kayaknya kalau aku tuh udah ngebayangin aja tuh kayaknya semua rukun tuh manis. Wah, bener banget. Banget sensasinya. Kayak lagunya Florida ini Sweet Smartizen Sensation. featuring Khalid Marshmello kebalik. Judulnya Silence. Kebalikan. Yang nyanyinya Khalid, Featuring. yang bikin musiknya Marshmello. Itu kebalik. Kenapa jadi judulnya Marshmello? Ya, mana tadi pede banget. Silence featuring Khalid Marshmello. Ngomongnya langsung Marshmello. Langsung bingung sendiri. Bener-bener Ya. dah. Dan kita sekarang lanjut nih, Cak, ngasih tahu tokoh-tokoh yang aktif berkampanye sosial. Mulai aktif ya Bun. Ya, sudah mulai aktif kampanye sosial ya Bun. Iya Bun. Yang pertama ada Haidar Alwi, Siapa nih Bun? Salah. yaitu aktivis dia- anti radikalisme Oke. yang konsisten menyampaikan pesan persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Jadi Bapak Haidar Alwi ini juga aktif dalam mengunjungi rumah-rumah ibadah seperti gereja, masjid, dan pura untuk menyampaikan pentingnya kerukunan antar umat beragama sesuai dengan dasar negara kita Pancasila.
Keren banget Bapak Haidar ya. Yoi. Yang gak kalah keren ada Indrawati Sugandi nih, Smartizen. Jadi dia adalah salah satu pasukan pengibar bendera pusaka yang tetap konsisten menyampaikan pentingnya semangat dan jiwa kebangsaan dalam kemajuan zaman. Ih, keren banget ya Bu Ira ya. Selanjutnya ada Haji Karyawan Fatur Rahman. Oke. Namanya karyawan ya, Iya, Smartizen ya. namanya. Bukan posisi, Ah. bukan. Jadi budayawan Sunda asal Kabupaten Bogor ini merasa terpanggil dan tergerak hatinya untuk menyampaikan kembali pentingnya pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke. Yang mana ini tuh nggak boleh tergantikan oleh ajaran-ajaran lain, ya kan? Dong. Pak Karyawan Fatur Rahman juga sering melakukan safari Pancasila ke sekolah-sekolah tingkat SMA se-Kabupaten Bogor. Wow, keren banget. Jadi si Bapak bukan cuman safari ke Taman Safari ya di Bogor kan? Udah bosen juga kali. Iya, jadi makanya dia safarinya ke sekolah-sekolah. Iya, bener-bener. Aduh, selanjutnya ada Peace Generation atau Peace Gen nih Smartizen yang didirikan oleh 2 orang dengan latar belakang berbeda. Ada Irfan Amali yang merupakan warga Indonesia dan satunya Eric Lincoln yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Oke. Dan Peace Gen ini udah berdiri lama, sekitar 3 tahun yang lalu di tahun 2007. Kok Smartizen. 3 tahun yang lalu sih? Kok 3 tahun? 13. Aduh, bener-bener deh. 13. 13 ya. 13 ya, 2007. 2020, 2007 13 tahun. 13 tahun, betul. Nah, jadi Peace Generation ini menyebarkan nilai-nilai perdamaian di dalam keberagaman melalui pendidikan. Keren. Keren. Amali dan juga Lincoln ini memulai misinya dengan membuat modul pendidikan perdamaian nih Smartizen yang ide besarnya muncul dari mereka berdua yang akhirnya dikembangkan secara bersama-sama di tim Peace Generation ini. Dan keren. katanya nih modul ini berisi tentang pendidikan 12 nilai dasar perdamaian, yaitu menerima diri. Kita harus toleransi juga berarti pada diri kita sendiri ya. Bener. Terus juga prasangka, sukuisme, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan status ekonomi, kelompok atau geng, memahami keragaman, memahami konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan memberi maaf. Ya, memberi maaf mah itu udah harus jadi ditanamkan banget dalam diri kita. Ada 3 nggak sih? Bener. Minta tolong sama terima kasih. Iya. Itu juga bentuk toleransi kan ya. Iya. Itu sering banget di tweet sama orang-orang di Twitter ya itu ya. Minta maaf, terima kasih, sama minta tolong. Saking seringnya gue sampai kesel baca tweetnya gitu. Ingat Gak tau ya, kenapa gitu. kita tuh hidup harusnya punya nanemin 3 poin ini nih. Maaf, tolong. terima kasih. Itu lagi baca di tweet ya. Kesel gue bacanya. Sampai kesel. Tapi emang bener itu. Tapi iya benar, dan iya. kamu nggak boleh kesel-kesel melakukannya. Bayangin aja kalau misalkan udah maaf, tolong, terima kasih, dan bukan cuma sekadar formalitas, tapi itu ikhlas. Bener. Mantul. Atau mungkin si 3 itu tuh hal minimal yang harus kita punya Minimal. ya dari 12 ini ya. Bener banget, banyak banget tuh dari 12 nilai iya. tadi. Bener banget, itu dia orang-orang atau tokoh yang aktif dalam berkegiatan sosial ya, berkampanye sosial. Bener banget. Kalau tadi kamu udah mulai terinspirasi mungkin ya sama 12 tokoh yang berkampanye sosial tadi, terus tapi masih bingung gimana nih caranya menumbuhkan atau membiasakan sikap toleransi. Tenang aja, Ica sama Gifar gak akan pelit-pelit mau kasih tahu kamu tentang itu semua. Dan jangan lupa juga jawabin question box kita. Betul. Yang udah kita upload di Instagram story kita di @diauntirta. Bener banget. Yeah. Aduh, sakit perut lagi. Kamu sakit perut? Makanya pakai Fabil Kosmetik. Wow, aku udah sakit perut. Kan Fabil Kosmetik kan ini. Fabil Kosmetik. Fabil Kosmetik itu buat cantik dan sehat di luar. Tidak untuk mengonsumsi di dalam. Aduh, keracunan nanti ya, walaupun terbuat dari bahan-bahan alami juga sih.
Iya sih ya. Tapi bukan untuk peruntungannya Iya, ya. Bisa untuk jadi. skincare kan, makeup gitu loh. Yoi. Jangan lupa kalau mencari kosmetik yang berbahan alami pakai Fabio Cosmetics Smart User. Karena Fabio Kosmetik Halal Taiwan for your beauty. Mantap tuh ya kan. Mantap Dimasukin. tuh. Yo Dan kamu ya Smartizen, kalau misalkan masih bertanya-tanya atau mungkin takutnya secara nggak sadar masih suka bersikap intoleransi. Mhm. Nah, itu emang harus dibiasakan gitu kan. Ala bisa karena biasa. Bisa Nah, karena biasa. betul. Jadi untuk menumbuhkan dan membiasakan sikap toleransi ada banyak hal yang bisa kamu lakuin. Seperti ini yang pertama, Apa tuh? berteman dengan semua orang. Ah, bener banget. Ya kan, kamu pasti pernah dengar dan sering dengar istilah yang namanya cari teman sebanyak-banyaknya gitu kan. Jangan pilih-pilih teman, itu emang berguna banget gitu. Yes. Bertemanlah dengan siapapun yang berlatar belakang beda, yang bukanlah agama tuh jadi masalah buat kamu. Apapun ya. Iya, Jadi apapun. suku, ras, agama tuh nggak jadi masalah sama kamu. Jadi bertemanlah dengan siapapun. Betul sekali. Bener banget. Dan yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang. Nah, ini secara nggak sadar pasti banyak banget ya yang Bener sih. ngelakuin. Gue sering sih Iya kayaknya. iya, aku juga mengalami. Iya. Jadi kalau misalkan kamu lagi di tengah obrolan nih, kayak lagi diskusi gitu kan, teman-teman kamu lagi ngobrol-ngobrol, kamu tiba-tiba motong gitu. Waduh, jangan dong. Itu tandanya kamu tidak respect dengan orang itu, ya kan. Sekali. Jadi dengan kamu tidak memotong obrolan, kamu sudah menumbuhkan rasa toleran ya Betul sekali. untuk dia yang sedang ngobrol dengan temennya satu lagi. And when kamu dikasih kesempatan untuk berbicara atau mengutarakan apresiasi dan juga mengutarakan komentar atau kritik yang sewajar-wajarnya aja. Bener. Jangan pedes-pedes amat gitu loh. Ya walaupun memang misalnya dia salah banget gitu ya, ataupun kesalahannya gede banget atau seperti apa ya, kalau misalkan di depan orang-orang mah yang sewajarnya aja. Don't judgmental gitu ya. Betul. Karena katanya juga gue pernah dengar ada peribahasa gitu, Cak. Katanya peribahasa tuh apa ya? Apa? Gimana? Ya, Ya gimana pokoknya isinya? kalau kamu pengen ngingetin, Heeh. jangan di depan orang banyak, tapi langsung ke orangnya. Betul. Kalau di depan orang banyak itu namanya mempermalukan. Iya, face to face. Yo, Ya. It's okay to have to get face to face, tapi jangan to face muka kamu. Nah, jangan two face. Selanjutnya, kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dulu. Oh, Don't judge book by its cover, cover. ya. Jadi kamu jangan langsung menilai orang dari tampangnya doang atau dari apa ya namanya omongan orang lain mungkin. Ya kan? Iya. Penilaian orang lain itu karena banyak tuh, kayak misalnya kita nih awalnya nggak ada masalah sama dia, tapi temen lu ada masalah sama dia, terus temen lu cerita ke lu gitu, jadi kitanya Sebel juga. ikut sebel juga gitu. Nah nggak boleh yang kayak gitu. Yes, ya betul. kan? Karena banget. apalagi kalau misalkan cuma dari muka nih, gua nih termasuk mukanya yang kata orang ngeselin, Cak. Iya sih. Ya kan? Iya gak sih? Gue tuh dari SD sampai SMA tuh sering banget sama kakak kelas diliatin gitu karena muka gue diem aja tuh kayak nantangin gitu. Padahal saya tuh baik hati, Smartizen. Saya tuh gak suka pukul-pukulan. Gifar tuh hard covernya aja yang ngeselin, yang sangar, Aslinya tapi tuh hatinya Hello Kitty. Melo banget aku tuh. Bayangin nonton apa Koko aja nangis. Kurang melo apa gua nonton film Koko. Mama Koko Ya tuh ya kan. Allah, lu kada ada Koko. Ya Allah, nih ya hardware-nya sangar gini ya, hardware-nya nih ya. Gue sering banget gituin, Cak. Tapi software-nya ya Allah melodrama sekali. Dan emang teman-teman gue ngakuin itu. Jadi gini, jadi Gimana? sebelumnya kan belum kenal kan. Pas udah kenal tuh dia bilang gini, Par, awalnya gue tuh kesel tau ngeliat muka lu. Gue ngeliat lu tuh kayak sombong segala macam gitu-gitu dia ngomongnya. Tapi kan setelah kenal,
Ya sombong dikit lah. Kesel. Ini baru ngeselinnya ya. Jadi kamu harus kenal dulu sama orangnya, baru Betul. menilai orang itu seperti apa. Ah, itu Terus dia. juga mungkin kamu harus membiasakan tidak memaksakan kehendak kamu kepada orang lain. Ini dia. Toleransi itu tidak memaksakan kehendak kamu kepada orang lain. Betul, Kamu nggak sekali. bisa apa ya namanya? Memaksakan gitu ya, kayak misalnya apa contohnya, Cak? Memaksakan kehendak. Jadi mungkin Kamu lagi panitiaan gitu. Kamu maunya acaranya tuh konsepnya gini. Terus ada saran lagi dari teman kamu, tapi kamu tetap kekeh. Oh, itu nggak bisa dong. Iya. Gile kali. Anda memberi uang 60 juta ke acara itu. Kalau begitu sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jatuhnya lu sponsor Iya. soalnya. Jadi kamu lordnya. Iya. Terus kamu juga harus menerima orang lain yang berbeda visi, kagak marah itu tadi ya. Ya. Berteman sama siapa aja. Yes, bener banget. Dan juga kamu harus menghargai diri sendiri, ya kan? Dan juga menghargai privasi orang lain. Tagera. Misalnya kayak mengetuk pintu sebelum masuk kamar. Nah, ini bener nih. Terus juga meminta izin sebelum minjam barang. Bener banget. Betul banget. Gue waktu ngekos, gue kesel banget sama temen gue yang pintu gue emang gak ditutup ya. Iya. Tapi dia ngelihat masuk kamar gua itu tuh nongol dulu palanya gitu doang. Maksudnya apa Laun? Orang ya udah ya. Misi far gitu. Iya, kalau enggak gue biasanya sebelum masuk itu kalau pintu nggak ditutup, gue teriak dulu sih. Kayak misalkan siapa ya nama teman gue, Noval misalkan. Gue dari lorong tuh udah teriak pal gitu. Iya. Terus dijawab, nah baru tuh gue masuk. Iya, ya jadi kan? orang tahu ada kamu yang datang gitu Iya, kan. nggak tiba-tiba, apalagi nongol pala doang. Apa-apa. Apalagi dobrak langsung, pintu ditutup langsung didobrak. Iya, bener banget Itu kan sih. nggak sopan. Nggak sopan. Seperti kamu lagi ngedeketin cewek atau cowok gebetan kamu tanyain aja dulu, boleh nggak nih dideketin? Boleh nggak nih aku sayang sama kamu? Please dong izinin aku untuk menyayangi kamu. Kayak lagu Iwan Fals tuh. Iya. Gila kalau kita puterin aja. Ini dia Geisha featuring Iwan Fals. Izinkan aku menyayangimu. Dari The Massive Smartisan, dan kamu juga masih dengerin Dia Terpage. Betul. Yeay. Barengan Ica sama Gifar tentunya sampai jam 10 nanti. Iya nih, udah di menit 18 di jam 9. Bentar lagi nih. Iya nih, maka dari itu kita sekarang bakal ngasih rekomendasi film terbaik Iya. yang akan menumbuhkan rasa toleransi kamu. Yes, betul banget. Ada banyak ya filmnya ya. Ada banyak dong. Pastinya sebenarnya. Yang pertama adalah ada Laskar Pelangi takkan terikat Wagyu. Bukan dong ya. Waktu. barbekyuan. Jadi siapa yang nggak tahu sih film Laskar Pelangi ini ya? Iya. Film yang diangkat dari novel laris karya Andrea Hirata, berkisah tentang 10 anak di desa Gantong, Belitung Timur, yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah yang nyaris saja dibubarkan karena kekurangan murid. Oh Iya kan? gitu Hampir ya, aja tuh. Hampir aja dibubarkan. Akhirnya ada satu murid yang datang telat, tau gak sih di filmnya? Siapa sih namanya itu? Lupa gue. Harun gak sih? Harun kalau nggak salah. Harun, ya ya? Allah, ini film udah lama banget sampai lupa begini. Iya, Even memorable tapi masih aja lupa. Iya, lupa gitu. Maksudnya itu kan adegan, makanya Iya. wajar kalau lupa gitu ya kan. Ya pokoknya film ini nggak cuma memotret pendidikan di area miskin ya, dan juga ketimpangan sosial ekonomi, tapi juga memperlihatkan daerah Belitung yang multi etnis dengan kehadiran Akyong, salah satunya anak keturunan Tionghoa yang belajar di sekolah Muhammadiyah tersebut. Iya, karena biasanya yang etnis Tionghoa dan yang ekonomi menengah ke atas itu sekolahnya di yang Beda. satunya lagi itu kan yang bagus itu. Iya yang si ceweknya dideketin sama si Ika. Iya. Iya benar. Cikidau. Dan juga persahabatan 10 anak ini ya berbeda latar belakang menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga memang terbukti ya, nggak hanya novelnya aja yang laris, tapi filmnya juga gile, masuk daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Iya.
Bener Gokil. banget, gokil banget sih, Sampai keren banget. sampai ada ininya kan, apa drama musikalnya juga. Iya, drama musikal Laskar Pelangi. Yoi, selanjutnya. Ada film dari Ko Ernest Prakasa nih, Cek Toko Sebelah, ya kan? iya. Jadi ceritanya bersudut di keluarga Koh Afuk ya, yang diperankan oleh Chu Kinwa, yang merupakan pemilik toko kelontong ya, yang seperti kebanyakan orang Tionghoa ya, beretnis Tionghoa punya Betul. banyak toko kelontong gitu kan ya. Nah, yang berencana untuk meneruskan toko miliknya kepada anaknya yang dipercayai atau Erwin, yang diperankan oleh si Ko Ernest ini. Benar banget. Anak kedua dari Koh Afuk ya. Gitu. Nah, Erwin ini kan punya karir yang menjanjikan dan lulusan luar negeri gitu, yang harus menerima kenyataan kalau misalkan diwariskan kelontong keluarganya atau kelontong milik Koh Afuk ini. Dan menariknya nih, nah di film ini melihatkan banyak aspek kebinekaan yang sangat menarik gitu kan. Apa aja, Ja? Nah, itu tadi Koh Afuk kan orang Tionghoa, tapi pegawai-pegawainya orang Macem-macem. macem-macem. Iya, Ada iya. yang ada yang Sunda, ada yang Betawi juga Ada yang gitu, Jawa. ada yang Jawa gitu kan. Itu banyak banget beragam kebudayaannya gitu. Iya, bener. Seru sih film Cek Toko Sebelah juga, laris ya lumayan ya. Betul. Dan selanjutnya ada terakhirnya film Tanda Tanya. Mm-mm. Ya walaupun sempat dicekal ya. Iya. Film ini tuh. Jadi film bikinan Hanung Bramantyo. Emang mengundang kontroversi juga ya dari beberapa pihak. Tapi walaupun begitu, banyak juga yang menganggap kalau film ini jujur dan berani mengungkap fakta kondisi bermasyarakat di Indonesia. Jadi film ini tuh berkisah tentang beberapa tokoh yang hidup di Semarang. Ada Menuk, perempuan muslim yang bekerja di restoran milik keluarga Tionghoa yang menjajakan menu makanan mengandung babi. Oke. Jadi Wow. itu juga ada Surya yang ingin menjadi aktor, namun hanya mentok jadi figuran doang. Aduh. Hingga suatu hari ia mendapat peran utama sebagai Yesus di sebuah pentas drama Paskah, dan terjadi konflik batin. Aduh, ini keren banget nih kayaknya. Iya, gue udah nonton sih. Aku belum. Keren filmnya, Baru keren. tahu. Wow. Kalau gitu, kalau kamu sama kayak aku yang belum nonton film Langsung aja Tanda ditonton. Tanya, iya langsung aja dicari ya, filmnya ditonton. Betul. Supaya menumbuhkan juga rasa toleransi di dalam diri kita. Bener gitu banget, kan, guys. Ya udah deh kalau gitu kita cheers dulu deh kalau udah toleransi. Nih mana gelasnya ya? Ini. Karena habisnya ada lagu cheersnya Rihanna Rihanna featuring featuring Avril Avril Lavigne. Lavigne. Oh iya, diantar pagi sama Ica sama Gifar. Betul banget. Iya, nemenin kamu di setengah jam terakhir. Nah, di setengah jam terakhir ini kita bakal ngasihin lagu tentang sindiran terhadap para masyarakat atau manusia yang intoleransi. Yes, betul banget. kan? Tapi Apa? sebelum kita kasih tahu lagunya, kita mau kasih tahu dulu ada yang udah jawabin question box ya. Oh iya, benar. Ya. Bener. Jadi tadi tuh kita nanya toleransi itu ketika apa sih gitu Nah. kan. Ini ada yang jawab Arkan Ganis lah. Apa katanya kata Arkan Ini Ganis? bocah Arkan ini bilang katanya toleransi itu ketika bisa ceng-cengan bareng sama temen tanpa baper. Bener. Iya, benar. Mau dicengin kayak apa juga, hayu gitu. Iya benar. Gak ada yang baper, gak ada yang ngomel, gak ada yang marah. Bener. Dan di aku juga ada nih yang Apa balas nih? nih. Ada yang jawab nih, katanya toleransi itu ketika satu sama lain saling respect dan menghargai passionnya masing-masing. Ih, Bener sih. bener sih, dalam sih. Bener. Karena memang apa ya? Zaman sekarang tuh kan apalagi anak-anak nongkrong gitu ya, mahasiswa yang lagi nongkrong gitu. Nah, kalau misalkan ada temennya lagi nongkrong terus cabut karena ingin mengejar passionnya gitu, kayak Iya. misalkan ngumpul komunitas fotografi karena dia suka fotografi gitu, lagi nongkrong tiba-tiba cabut, pasti dia ngomong itu, ah lah lu nih soal fotografi segala macem gitu-gitu, Iya, padahal kan bener-bener. nggak boleh ya. Iya. Harusnya kalau misalkan temen ya harusnya didukung dong. Iya, ya kan? Support. Kan nanti kalau dia siapa tahu nih ya sukses, kamu kecipratan juga nggak sih? Bener. Kalau kamu jadi teman yang baik. Nah, biar kamu kecipratan, kamu harus jadi teman yang baik. Iya. Itu dia, ya kan.
Nah ini lanjut lagi ya, kita balik lagi ke lagu-lagu sindiran kepada yang Para suka intoleran, intoleran ha-ha. nih. Ada apa, Cak? Yang pertama ada lagunya Tong Kosong punyanya Slank. Hello Slanker. Slankers. Pasti tahu banget ya sama lagu ini yang Yoi. emang isinya tuh kritik kepada sikap-sikap intoleransi, saling menghujat, terus juga memfitnah bahkan yang emang marak terjadi di media sosial akhir-akhir ini. Udah gak kekontrol lagi tuh jempol tuh main ketak-ketik ya kan, fitnah, hujat, julid, nyinyir. Waduh. Aduh, udah nih. Aduh, Arsi. netizen banget sih itu ya. Ah. Ya, selanjutnya yang kedua ada Fish Peradaban. Yang mana lagu ini di penggalan liriknya ada kayak gini nih. Gimana nih? Bawa pesan ini ke persekutuanmu, Ah. tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Aduh. Jadi lagu ini meng-highlight gitu ya tentang tempat ibadah yang sering terbakar dan golongan orang yang suka menghakimi satu sama lain. Itu dia Dengerin tuh. Selanjutnya Selanjutnya ada slang lagi nih Smartisan yang judulnya Sikon. Sikon. Gimana tuh, Cak? Nggak tahu aku lagu yang ini gimana. Iya, bacain aja. Jadi ada penggalan liriknya kayak gini. Sikon toleransi kan jadi ya toleransi diri. Terus Sikon toleransi sosial, terus juga sikon toleransi diri, terus juga sikon toleransi kondisi situasi. Oke. Kondisi situasi yang selalu menghantui, yang merah, yang kuning, yang hijau, yang biru, yang warna-warni. Jadi intinya lagu ini tuh berisi tentang sindiran terhadap intoleransi yang sering terjadi di Indonesia. Makanya dia Bener. menyebutkan banyak warna, yang merah, yang kuning, yang hijau, yang biru gitu kan. Warna-warni. Iya. Sebenarnya ada pesan tersirat ya. Oh iya berarti tersirat. Iya. Maksudnya tidak langsung gitu Gak pesan. gamblang dikasih tahu Bener, gitu kalau pesannya. misalnya kamu memperhatikan secara seksama gitu, kamu pasti tahu slang ini sedang mencurahkan isi hatinya dengan emosi seperti apa gitu ya kan. Karena jelas sekali sebenarnya kalau misalkan kamu dengerin liriknya atau baca liriknya gitu. Coba didengerin lagi di platform digital kesayangan kamu. Betul, atau mungkin kamu yang ada kasetnya langsung di setel. Iya benar banget ya. Iya kan? Ya lo kaset zaman baheula banget sih. Maksudnya Iya. sekarang tuh udah digital platform semua ya. Aku iya sih. denger lagi kaset tuh kayak wow, Iya, barang langsung unik, throwback. Iya. Yoi. Sekarang jadi barang antik. Keren. Bukan cuman vinil doang sekarang ya jadi Yoi. barang yang antik. Kaset loh sekarang. Kaset juga. Padahal dulu kayak kita ngalamin biasa aja. Bahkan nyewa ya di apa tuh namanya, ya Allah punya kartu membernya sampai astaga itu kok Di Stara. Iya. Iya. lucu banget deh. Udah pokoknya kamu biar semakin bisa membiasakan diri untuk bersikap toleransi, dengarkanlah playlist yang tadi kita kasih tahu. Bener banget. Habis ini kita mau kasih musik yang manis banget juga nih. Semanis judul lagunya. Sweet Talk. Sportisan yang ciwi-ciwi terutama nih, mau ngasih tahu lagi kalau misalkan Isya punya rekomendasi kosmetik, kalau misalkan kamu lagi cari-cari kosmetik yang bahannya alami. Emang ada yang alami-alami gitu? Yang alami-alami hanyalah Fabil Kosmetik. Oh, Fabil Kosmetik nih guys. Iya guys. Kenapa dia alami? Karena Fabil Kosmetik itu pakai konsep green science Why? yang adalah kombinasi antara botani dan healthy ingredients yang pastinya udah teruji secara klinis dan didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Keren banget dah. Mantap memang. Dan di dalamnya juga Fabil Kosmetik itu pakai 6 autentik sunnah herbal nih Giva. Oke, apa aja tuh, Cak? Daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing dan juga madu tanpa Tanpa apa? adanya alkohol dan juga perfume. Aku kira tanpa pemanis buatan. Kalau itu Makanan itu ya. Iya. Berarti aman dong ya tanpa parfum sama alkohol? aman dong. Oh, Dan iya, tau iya. gak sih
Apa? Aku akan bikin kamu lebih impressed lagi. Apa? Kenapa? Karena selama proses pembuatan dan penyimpanan Fabel Kosmetik itu diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wow, keren banget. Impressive kan? Parah sih ini. Parah sih. Kerennya. Emang kalau mau mesen kemana, Ca? gampang banget, gampil. Kamu tinggal hubungin Bunda Neng di nomor 0852 8526 1393. Oh begitu, langsung chat aja tuh Bunda Neng ya? Langsung aja gercep. Oke deh kalau gitu nanti langsung di chat aja deh sama aku. Sepakat ya, pakai Iya. Fabel Kosmetik ya Iya, iya. kan? Karena Fabel Kosmetik Halalan Thayyibah, kita for bisa your beauty. berjumpa maksudnya. Ya berjumpa dong esok hari Iya, ya iya, seperti iya. biasa. Bener. Diantar pakai airing from 6 a.m. till drop. Oh enggak ya. Till drop, alright. Jam 10 dong ya, 10 a.m. Yes. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada After morning play music barengan sama Zainul dari Saudi Arabia. Zainul ya. Selamat seru-seruan bareng Zainul, barengan Betul. info showbiz yang asik yang pastinya bikin kamu up to date. Bener banget. Langsung aja deh kalau gitu. Ica pamit. Kifar pamit. Diantar pagi pamit. Bye-bye.